Perkenalkan, nama saya Devia Virgian Dwiva dari kelas IFB 2D. Saya ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang berjudul tentang sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat keras yang memiliki mesin tersebut. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Dan selanjutnya, fungsi sistem operasi menjembati hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan user, mengatur dan mengawasi pengguna perangkat keras oleh user dan berbagai program aplikasi Richard Alcator sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan, dan pengguna komputer yang tidak perlu sebagai guardian menjaga komputer dari berbagai kemungkinan kerusakan, seperti manajer sumber daya hardware, seperti mengatur memori, printer, CD-ROM, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada macam-macam sistem operasi. Ada komputer dan ada smartphone. Di dalam sebuah komputer ada DOS, Windows, Linux, dan macOS. Dan di smartphone atau handphone terdapat Java, Symbian, BlackBerry, Android, dan iOS. Dan selanjutnya ada BIOS, Basic Input Output System. BIOS adalah sebuah program built-in yang dapat dijalankan untuk mengontrol keyboard, layar tampilan, disk drive, komunikasi serial, dan beberapa fungsi khusus lainnya. Jenis BIOS yang paling sering digunakan untuk komputer saat ini adalah Flash BIOS. Flash BIOS kemungkinan kita untuk mengubah konfigurasi komputer, tipe hard disk drive, manajemen daya listrik, dan lain-lain. Terdapat fungsi BIOS. 1. Inisialisasi atau penyalaan serta pengujian terhadap perangkat keras dalam proses yang disebut dengan POS, Power of Self-Test. 2. Memuat dan menjalankan sistem operasi. 3. Mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer seperti tanggal, waktu, konfigurasi media, penyediaan, konfigurasi proses booting, kinerja, dan kestabilan komputer. Dan selanjutnya, kernel sistem operasi. Kernel adalah suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Tugasnya melayani bermacam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras komputer secara aman. Karena akses terhadap perangkat keras terbatas, sedangkan ada lebih dari satu program yang harus dilayani dalam waktu yang bersamaan, maka kernel juga bertugas untuk mengatur kapan dan berapa lama suatu program dapat menggunakan satu bagian perangkat keras tersebut. Dan selanjutnya ada monolithic kernel. Kernel yang menyediakan abstrak perangkat keras yang kaya dan tangguh. Dan kedua ada microkernel. Kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil abstrak perangkat keras sederhana, dan penggunaan aplikasi-aplikasi disebut sebagai server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Yang ketiga ada hybrid atau modifikasi dan microkernel. Kernel yang mirip microkernel, tetapi ia juga memasukkan beberapa kode tambahan di kernel agar ia menjadi lebih cepat. Yang keempat ada exokernel. Kernel yang tidak menyediakan sama sekali abstrak hardware, tetapi ia menyediakan sekumpulan pustaka yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke perangkat keras secara langsung atau hampir-hampir langsung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.